Oke, Sobat Mygen, kembali lagi kita lanjutkan topik kita yang seru ini, yaitu pasangan beda agama. Tadi Feli tanya apa tentang secicai? Oh iya, jadi kalau misalnya nih, kan kita diajarin seciencia ya, maksudnya kan kayak dunia satu Beda keluarga, suku agama, beda kita suku tetap agama. satu keluarga. Iya. Beda ras dan warna kulit. Iya, kita, wes semuanya lah kita cantik, satu keluarga. Cantik, bodoh, kaya miskin, kita satu keluarga. Terus bilang kan jangan membeda-bedakan. Tapi begitu urusan kayak nikah, pacaran, kok disuruh kayaknya, seagama. Iya, menjebak kayak ini. Sama gitu kan. Ya, perkara sulit ini. Gimana kamu ada? Ayo Sial, Kalau mainkan menurut Sial. aku sih beda case gitu. Kalau khusus untuk berkeluarga, untuk pasangan gitu, itu kayak special case tersendiri gitu. Karena basically kalau misalkan lo mau punya pasangan itu harus punya values yang sama kan. Dan dalam beragama tuh banyak values yang akan ditanamkan di dalam diri. Jadi kayak kalau misalkan udah nggak seagama tuh kayak valuesnya tuh bakal beda dan bakal clash gitu. Dan kalau misalkan dalam berkeluarga itu ibaratnya kalau sama teman kan ya hidup lu, hidup gue gitu, kayak gak berkesinambungan gitu loh. Sedangkan kalau pasangan itu kayak hidup lu, hidup gue juga, hidup gue, hidup lu juga. Jadi kalau misalkan mau bangun something together, mesti lebih ada apa ya? Kalau misalkan gak seagama itu pasti banyak clashnya gitu. Tapi kalau misalkan ngomong seciecia dan lain sebagainya, ya benar sih. Tapi itu konteksnya dalam persahabatan. Iya, dalam persahabatan. Kayak kalau misalkan, iya kalau misalkan keluarga gitu, kalau misalkan dalam hal pasangan itu udah beda case sih menurut aku ya. Karena itu something yang more deep, something yang lebih kompleks dibandingkan kayak hubungan-hubungan lain gitu. Jadi memang ya kalau seagama itu pasti jauh lebih mudah gitu. Mungkin aku tambahin dikit, misalnya karena agama itu kok jadi sesensi itu ya, karena agama itu bukan cuma ngomongin kesejahteraan kita dalam hidup, tapi semua agama itu ngomongin kehidupan setelah kematian bahkan. Iya. Gitu loh. Jadi maksudnya tuh itu sangat personal banget, sangat ini banget ya, sangat pribadi banget. Bayangin kalau values-nya beda, jadi kan lalu tekniknya beda, cara ibadahnya beda, nilainya beda, pokoknya beda. Kayaknya susah ya, agak lebih banyak mudaratnya istilahnya kalau bahasa ininya tuh, lebih banyak ribetnya nanti daripada plusnya mungkin. Terus gimana? Kira-kira? Tapi orang nanya lagi, tapi kan Tuhannya sama. Apalagi kalau misalnya kayak udah ketemu yang pas cocok banget gitu, terus saya semua bagian Tuhan kita kan sama. Iya, kayak di film cinta udah juga tipe banyak gitu ideal gue banget di film-film cinta juga banyak gitu kan. Iya, kayak yang pun udah kayak sejuli banget lah, udah kayak apa soulmate lah istilahnya gitu. Terus kayak masa kenapa sih gara-gara beda agama tuh bahkan mereka sudah Tuhan kita sama lu, cuma caranya aja beda. Itu balik ke masing-masing sih, prioritas masing-masing gitu. Ya, dan apakah worth it gitu? Kayak poin-poin plus dia dipertahankan, maksudnya poin minus sama plusnya, maksudnya yang mana yang lebih unggul gitu loh. Juga, ya. Betul. Jadi kalau mungkin it works kalau buat orang yang bukan menjadikan agama atau ibadah atau ritual sebagai segalanya. Iya, bukan yang utama gitu ya. Tapi kalau kamu sendiri aktivis, dia sendiri juga aktivis, itu serem sih. Berat sih. Kan aku juga udah berapa kali dengar lah di daerah lah, di mana lah kan, misalnya begitu anaknya beda agama, lalu di rumahnya patung Kuan Im-nya dibuang, yang kayak kasus itu ya, misalnya patung Kuan Im-nya dibanting karena dianggap berhala dan sebagainya kan. Terus orang tua sampai wanti-wanti, pokoknya kalian nggak boleh ini ya, nanti kalau aku meninggal kalian nggak ada sembahyangnya. Kan ini value banget. Berarti ini benar-benar udah masalah ini banget dah gitu kan. Dan biasanya tuh kasusnya tuh kayak ini demi kebaikan lo, ini demi kebaikan, sama-sama saling pengen yang terbaik buat satu sama lain, tapi ujungnya malah jadi masalah. Jadi rempong banget. Beda ya. Iya, apalagi kalau misalnya kita yang kayak culture Chinese gitu. Keluarga tuh kan banyak yang kepo ya.
Betul, iya. Pasti banyak lagi Interupsinya tuh, waduh. Iya, bener banget. Jadi hubungan kita dengan Tuhan, dengan Laumu itu kan hubungan yang sangat-sangat personal gitu kan. Iya. Nah, kalau bisa dihindari pertikaian atau penistaan dan sebagainya yang gara-gara perbedaan yang sebenarnya kita bisa hindari, ya enggak. Jadi berarti kesimpulannya ya istilah seceicia, ya istilah kau dan aku sekeluarga dan sebagainya itu dalam rangka saling menghargai. Kalau menurut aku gitu ya, saling menerima perbedaan, harmonis dalam keragaman itu lebih ke persaudaraan dan menjalin relationship. Tapi kalau untuk yang lebih pribadi, yang udah ke membangun keluarga, dan itu harusnya mendingan cari masalah dari gara-gara masalah lain lah ya. Iya. Gitu banyak masih. Pengorbanan yang harus dilalui gitu. Terlalu banyak pengorbanan. Iya. Oke. Terus banyak juga fan yang nanya, kalau misalkan pacaran beda agama tuh sebenarnya kayak bagi mereka itu belajar untuk open minded, belajar untuk nambah wawasan gitu, memperluas wawasan. Menurut kalian gimana itu? Oke, bentar ya. Jadi misalnya ya oke lah ya, mungkin ya Sobat Maigen mungkin ada teman yang begitu juga, atau Anda sendiri ya aku kan supaya aku supaya aku belajar dari sejak dini, belajar menerima perbedaan. Feli ada? Sebenarnya kalau menurut aku, kalau masalah open minded tuh nggak harus dari karena pacaran. Karena kalau misalnya pacaran kan masalahnya di kita nyari yang cocok gitu kan, kayak dari 2 piece puzzle yang cocok gitu. Tapi kalau masalah open minded kan sebenarnya banyak sumber kita bisa open minded. Misalnya nih kalau ya YouTube sekarang kan udah banyak gitu kan kalau mau belajar, atau kalau mau denger langsung dari orang. Aku punya satu kelompok kayak teman-teman gitu, dan teman-temannya pada beda agama gitu. Nah dari situ tuh biasa kita suka diskusi gitu. Nah itu sama-sama itu seru sih. Kayak klub kampus gitu ya, kan dari yang beda agama apa. Jadi kita juga open minded dari situ, dapat infonya semua dari situ gitu, tanpa harus kayak saling nyocokin. Yang penting kita sama-sama paham gitu, sama-sama bisa maklumi. Tapi tetap berpegang sama prinsip masing-masing. Benar. Sedangkan kalau misalkan kayak dalam hubungan pasangan gitu kayak nyamain prinsip, nyamain prinsip, beda jadi case. Artinya terlalu iseng banget kalau demi bisa belajar open minded lalu sampai sengaja cari pasangan yang beda iman, terlalu challenging diri sendiri lah ya. Nggak usah cari masalah lah. Iseng usilnya kebangetan gitu ya. Nggak dari situ pun nanti banyak bedanya kok gitu ya. Bahkan even kalau udah kerja kantoran juga bisa kok belajar open minded kan. Kan di kantor juga nanti banyak yang beda agama ini itu. Pas ada banyak event ini itu apa, pasti kita juga belajar menerima perbedaan kok di situ kan. Jadi nggak harus lewat sengajain cari pasangan yang gitu ya. Jangan kan kalau pasangan suami istri atau kayak pacaran gitu. Kayak kalau misalnya kakak adik pun, kayak aku lihat ada satu saudara aku, dia kayak beda agama gitu, dan aku kasihan gitu sama dia, kayak dia punya kepercayaannya sendiri, tapi kayak keluarga lain tuh kayak somehow nggak gitu support, dan kayak diceramahin mulu gitu loh, dia kayak ke pressure sendiri gitu. Biasanya ada apalagi kalau misalkan suami istri, kalau kayak pasangan gitu. Terus kalau pas lagi ada masalah, langsung keluar ayat-ayatnya. Tuh kan, lu sih beda ini, lu sih bukan agama gua. Ada, pokoknya tuh ada titik sensinya. Even pasanganmu nggak gitu, mungkin tapi dari keluarganya nanti. Iya benar. Biasanya kan sana nggak ada habisnya. Lu mendingan lu nggak ikut yang gue punya sih. Kalau di gue tuh diajarin gini, lu mah nggak gitu tuh. Atau komunitas di lu mah nggak gini. Kalau di komunitas gue begini. Even si pasangan dia enggak, kan kamu nggak tahu pihak keluarganya bisa gitu enggak, gitu kan? Tapi aku pernah baca-baca juga kalau sebenarnya ya plusnya kalau misalkan kayak menikah kan beda agama gitu, itu ya belajar untuk saling menerima. Maksudnya menerimanya tuh bener-bener yang wow gitu loh, bukan kayak menerima yang kayak tipis-tipis doang, kayak bener-bener menerima perbedaan value kah dan lain sebagainya, dan pemakluman dan toleransinya tuh gila-gilaan. Di sana kayak hatinya pasti lebih lapang, lebih diperbesar gitu. Tapi lu selapang itu enggak gitu ya? Makanya. Bisa enggak ya soalnya. Dan keluarga lu segitu enggak, keluarga seberangnya segitu lapangnya enggak gitu kan. Dan itu pasti banyak effort di situ. Iya, effortnya lebih. Dan memang dia siap gitu ya memperjuangkan semua itu ya. Karena cinta sejati itu, guys. Aduh. Nah, gini, values kita kan sudah sejalan. Dia juga tipe aku banget. Pokoknya udah nyaman lah, udah klop banget. Masa gara-gara agama beda doang kita harus berkorban
worth nggak sih kalau berkorban gara-gara beda agama doang, jadi akhirnya nggak jadi pacaran gitu. Sebenarnya balik lagi ke yang tadi aku bilang, prioritas. Prioritasmu apa? Iya, gitu. prioritasnya apa, dan ya kayak dipertimbangkan lah apakah poin-poin plusnya dia itu bisa menutupi kekurangan yang akan dihadapi ke depannya kalau misalnya nggak seagama. Semua gitu. energimu akan habis puluhan persen habis buat meredakan masalah-masalah sensi nantinya gitu. Dan balik lagi kan bukan cuma menghadapi satu sama lain, banyak yang di belakang-belakangnya banyak nih masalahnya. Iya, makanya. Terus Feli? Sama sih sebenarnya gitu, jatuhnya kayak ya bersedia nggak kalau misalnya kayak tiap hari tuh ngadepin masalah yang satu ini nih nambah satu nih yang perlu saling pahami. Misalnya nih kalau dari sikap aja udah susah untuk saling klopin satu sama lain, atau misalnya dari kebiasaan sehari-hari kan kadang banyak ya kalau misalnya pacaran detil-detilnya itu aja udah banyak pemahaman kan, ini nambah lagi nih satu agama beda. Gitu. Bisa nggak kalau misalnya punya hati yang cukup besar untuk mau, apalagi ini jangka panjang kan istilahnya, kalau dalam jangka panjang masih bisa cukup kuat, cukup sabar untuk ngadepin semua itu, ya boleh sih go for it gitu. Cuman ya berarti kalau yang bisa bertahan sampai akhir itu salah satunya yang kedua-duanya si cowok dan cewek ini punya kedewasaan ngerem gitu ya. Misalnya pas udah bahas ke perbedaan ginian, oke, nggak nyinggung ke sana, oke. Dua-duanya punya sistem yang sama. Kalau salah satu radikal atau salah satu itu ujung-ujungnya nembak pakai agama, ujung-ujungnya sensi, wah, ya, benar nggak? Jadi kalau yang akhirnya tadi misalnya ada artis yang udah belasan tahun, udah puluhan tahun berhasil, mungkin begitu mereka ya, udah punya ketentuan yang sama, yaitu kalau lagi gini-gini ini remnya di mana, terus nggak boleh sentuh titik apa. Kalau disentuh bubar itu. Mesti at least kalau misalnya ngomongin agama, ngomongin memaklumi, masih harus lebih milih yang memaklumi ini sih, baru bisa jalan dua-duanya gitu. Iya, benar sih. Oke, emang kalau pacaran sama yang seagama fix bahagia. Banyak juga yang seagama tapi berantem. Balik lagi sih. Apalagi kalau beda agama lebih banyak berantem. Aku yang jawab aja langsung. Ya, tadi kan udah dibahas ya. Ini tuh nambah satu masalah lagi. Kan tadi kan udah dibahas kebiasaan-kebiasaan kecil, terus perbedaan value, terus perbedaan interest, perbedaan tuntutan ekonomi. Biasanya si cowoknya pengen yang tuntutan ekonominya tinggi nih, pengennya cepet-cepet kaya. Si cowoknya lebih slow, yang penting hidup dinikmati. Itu aja perkara besar ya. Belum love agama language nih. bedanya juga perkara. Itu aja udah banyak. Ya betul. Ya itu mendingan itu dah masalahnya ya. Jangan kalau bisa dihindarin agama, dihindarin dah. Balik lagi nih, kalau dibalikin ya, kita jadi balikin lagi, sama, bukan cuma gara-gara beda agama kan kita harus hindarin. Jadi carilah yang seagama. Nilai tentang ekonomi juga dari awal harus disepakatin, kan gitu ya. Jadi ini melebar dikit nih pembahasannya. Itu juga harus dari awal disepakatin. Kita nanti pas udah mau makin serius, menurut lu gimana nggak sih? Kalau si cowok ceweknya ini sama-sama tipe yang agak cincai, yang penting nggak kelaparan dah. Yang penting kita enjoy aja deh. Aku nggak nuntut kamu cepet kaya gimana misalnya, tapi yang penting kita sama-sama enjoy. Sederhana. Kan ada yang begitu, gitu ada. Ya. Tapi ada yang sama-sama duit itu segalanya. Jadi di 10 tahun 20 pertama dua-duanya habis-habisan gila-gilaan cari duit. Ada juga. Tapi yang penting temponya sama. Yang ini gila duit, yang ini gila duit. Cocok tuh. Tapi kalau yang satu gila duit, yang satu slow, matilah. Itu aja udah satu. Ya, yang satunya enggak, yang penting aktif viara terus, banyak singkung ya, banyak gini. Enggak, duit itu nomor satu. Perang. Jadi bukan masalah, kalau minggu-minggu lalu kan kita pernah bahas ya, guys, tentang Anda lihat di podcast sebelum-sebelumnya, yang satu aktif, yang satu nggak aktif. Misalnya, itu aja udah cukup berantem gitu loh. Nah, masalah duit juga sama nih intensitasnya. Jadi satu lagi masalah agama, cepat beresin dulu sebelum makin ribet. Sebelum makin serius gitu. Makin nanti baru setelah pacaran 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, masalah kebiasaan-kebiasaan kecil, value-value kecil tapi berharga. Belum gitu masalah kan. nanti kalau udah punya anak masih. Iya, satu lagi. Sekolah minggunya mau kemana gitu misal. Yang satu pengennya 1 anak, yang satu pengen 3 anak, yang satu pengennya anaknya gimana, yang satu wah itu. Iya, terus kalau beda agama, dibawa ke tempat ibadah yang mana? Kalau akhirnya bisa itu nanti biarin anaknya milih.
emang dua-duanya biarin begitu aja? Enggak, Iya. dua-duanya pasti akan nanam sebisa mungkin nanam ajaran yang dia trust dong, yang Iya. dia believe dia gitu kan. Maksudnya tuh nggak mungkin lah dibiarin ya udah kamu ikut apa aja. Enggak lah ya, rata-rata pengennya umumnya yang pengen ikut agama kita dong. Iya, Iya. kayak gue mau yang terbaik buat anak gue. Nah, gitu. aku jadi inget ya satu hal nih, pas kebetulan keinget banget. Sampai ada satu aktivis kita, dia bener ya, ya mungkin dulu pemberkatannya entah cara gimana, pokoknya istrinya itu beda agama. Jadi si suami itu aktivis banget di kita, guru sekolah minggu, VG ini itu. Tapi istrinya tuh aktif banget di ajaran lain, bukan Buddhis lagi, dan agak strict lagi. Suatu hari pas anaknya udah umur belasan ya, tiba-tiba datang si suami ini bawa anaknya. Cepet, aku sudah janji, aku cuma punya waktu setengah jam. Anak aku akan ciu tau, kilat, jangan ketahuan mamanya. Sampai begitu loh. Ciu tau pun diem-diem gitu loh. Ya sampai aku oke, baiklah gitu ya. Udah ciu tau terus tanpa singkat, anaknya mungkin usia 10 atau berapa waktu itu. Sampai sekarang mungkin mamanya belum, ayo mami. Mamanya mungkin belum tahu sampai sekarang bahwa anaknya ini udah dibawa papanya ke wihara ciu tau. Sampai harus ngumpet-ngumpet loh. Iya sih. Nah, kalau ditanya si cowok ini jago ceramah, jago banget. Ngomongin iman, ngomongin Maitreya, ngomongin jago banget. Dia pentolan banget di sekolah minggu. Orang yang imannya sampai dia juga semacam motivator juga lah ini itu. Orang yang begini aja kalau ketemu ternyata istrinya juga aktivis di agama lain yang bukan Buddhis bahkan gitu kan. Sampai begini loh istilahnya sejenis sengketa anak gue supaya ciu tau sampai harus diem-diem. Iya. Ya kalau Anda sampai sesiap kayak gini ya silakan gitu. Pertimbangannya lucu banyak aja, kan? sih tapi Iya, iya. Ya tapi kan ngapain kalau bisa pilih enggak ya ngapain juga kan gitu ya. Jadi sebelum perasaan Anda makin dalam, gue nggak ikutan. Ya kalau Anda merasa oh enggak aku bisa silakan loh ya kan Anda yang menghadapi nanti ya. Cuma kalau yang bisa dihindari aja mendingan ya. Nantinya banyak masalah lain yang harus dihadapin. Iya. Oke, titipan soal dari aku sih itu. Dari kalian ada pertanyaan lain? Ada yang nanya juga nih, boleh nggak sih kita kalau misalnya pacaran nih, terus kita temenin pacar kita yang beda agama ke tempat ibadahnya gitu. Mantap ya pertanyaannya ya. Kayaknya ini nggak 1-2 menit nih. Oke, kita lanjutkan di part berikutnya deh.